Ya, pemirsa, itu dia informasi kami pada pagi hari ini yang tentunya kita akan melihat seperti apa peluang dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kemarin sempat mengalami penguatan, pemirsa, dan ini berbanding terbalik dengan bursa-bursa ataupun indeks utama di kawasan Asia. Dan pada pagi hari ini saya akan berbincang dengan Mas Henrico Gani, Equity Research Analyst PT Sukor Sekuritas. Mas Henrico, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Mbak. Terima kasih Baik, banyak thank you. buat waktunya pada pagi hari ini. Peluang dari indeks harga saham gabungan seperti apa? Kalau kemarin banyak menyasar ke emiten perbankan Big Caps lagi, apakah juga hari ini masih akan berlanjut atau justru akan terjadi profit taking menurut Sukor? Ya, kalau untuk hari ini, mungkin untuk IHSG ya. Untuk IHSG sendiri sih kita masih prediksi dapat menguat ya. Apalagi hari ini ada IPO salah satu, sebentar lagi akan ada IPO dari Bukalapak ya. Jadi mungkin akan menjadi sentimen positif gitu, Mbak, untuk beberapa hari ke depan gitu. Tapi mungkin nggak akan terlalu signifikan gitu ya untuk beberapa hari ini gitu. Berarti indeks harga saham gabungan peluangnya masih konsolidasi karena range-nya pun juga masih dalam range konsolidasi ya? Iya, betul. Akan konsolidasi kemungkinan hari ini menguat, cuman tidak terlalu signifikan gitu mungkin, Mbak. Oke, range penguatan menurut Anda kira-kira akan di level berapa? Ya, kita kali ini akan coba lagi ya. Kita akan masih consolidation range kita di 6.100-an ya. 6.080 untuk lebih persisnya. Sementara support kita ada di 5.900-an gitu, Mbak. Support adalah di 5.900-an, peluang bisa ke 6.080, itu adalah target pertama. Kalau itu terbreak, baru akan ke 6.100, yang artinya IHSG mulai perlahan keluar dari range konsolidasi ya. Iya, betul. Mas Henrico, kami tadi mengangkat top headline mengenai investor yang kembali menyasar emiten perbankan blue chip seperti BBNI, Bank Mandiri, kemudian juga BBRI. Apakah juga Anda sejalan dengan aksi yang dilakukan investor asing atau Anda punya rekomendasi lain mengenai perbankan Big Caps ini? Ya, kalau untuk perbankan Big Cap sebenarnya masih menarik ya, Mbak ya, secara valuasi masih cukup rendah gitu, tapi mungkin kan ada sedikit hambatan ya kalau sepanjang PPKM dan COVID-19 cases ini masih terus masih terus rolling gitu di Indonesia, apalagi kalau seandainya meningkat gitu, Mbak. Oke, PPKM ini kan diperpanjang sampai 26 Juli. Betul. Iya, jadi kalau kita melihat sebenarnya ini sebenarnya positif sih, Mbak, karena COVID cases kita kan mulai turun ya. Gitu. Kita berharap ini terus berlanjut, tapi ya kita balik lagi harus melihat kondisi kalau seandainya COVID-nya nanti naik lagi, ya kemungkinan masih akan melemah gitu. Jadi IHSG ya kalau seandainya masih PPKM begini atau COVID-19-nya masih menguat gitu ya, mungkin saham perbankan nggak akan menarik gitu. Tapi dengan melihat tren yang mulai menurun ini, saya rasa banking menjadi menarik gitu, Mbak, karena valuasi yang murah juga prospek kedepannya yang cukup bagus gitu. Oke, apakah emiten perbankan blue chips masuk dalam rekomendasi Anda hari ini? Kalau untuk hari ini mungkin nggak ya, Mbak ya. Kita untuk banking masih lebih ke medium to long term gitu, Mbak. Oh, bagi yang suka berinvestasi medium to long, pilihannya adalah perbankan blue chips. Betul. Tapi untuk saat ini menarik tidak medium to long? Untuk perbankan, Mbak? Untuk berinvestasi, karena kan Anda katakan medium to long masih menarik, berarti hari ini Anda tidak merekomendasikan investasi untuk medium to long, tapi lebih melihat ke arah trading. Oh iya, kalau untuk trading nggak menarik, Mbak, untuk hari ini. Perbankan masih berusaha breakout ya dari fase downtrend ataupun fase sideways-nya. Cuman belum ada tanda-tanda gitu, Mbak, untuk penguatan dalam jangka dekat. Oke, peluang besar saat ini dengan kondisi market yang konsolidasi dan pandemi yang juga masih meningkat sehingga kita melakukan perpanjangan PPKM. Apakah lebih cocok untuk investasi medium to long atau lebih ke short term? Saya rasa semuanya ada peluang sih, Mbak. Kalau untuk short term kita melihat lebih banyak ke saham teknologi, saham healthcare ataupun saham logistik gitu, Mbak. Untuk jangka pendek, untuk trading gitulah ya. Untuk trading kita melihatnya seperti itu. Cuman kalau untuk medium to long kita bisa lirik saham-saham big caps yang sebenarnya punya valuasi yang cukup murah. Kemudian juga saham perbankan termasuk di dalamnya gitu, Mbak. Oke, kita ke yang medium to long terlebih dahulu, Mas Henrico. Saham apa yang berada di mungkin 3 posisi teratas?
Ya, kalau dari saya sendiri, saya suka perbankan ya, seperti Bank BNI, kemudian Bank Mandiri juga cukup menarik, kemudian untuk Astra Internasional, Mbak. Oke, ini boleh langsung dilakukan pembelian mengingat valuasinya yang masih cukup rendah, atau tetap harus dibeli di harga bawah atau buy on weakness? Kalau untuk saat ini sebenarnya udah cukup menarik sih Mbak ya, untuk upside-nya dari ketiga emiten tersebut. Bisa melakukan pembelian, cuman memang kita sarankan untuk melakukan pembelian yang bertahap, jadi nggak langsung bulk buy gitu, atau langsung beli langsung gitu semuanya. Mengingat indeks kita juga masih terkonsolidasi gitu, jadi kemungkinan ada potensi pengambilan di harga yang lebih murah itu akan lebih baik lagi gitu Mbak. Oke, misalnya BBNI di 49, mungkin bisa saja kita dapat di harga 47? Ya, mungkin 48, 47 masih cukup ini ya, masih cukup mungkin gitu untuk BNI. Jadi beli bertahap ya. Target untuk medium to long dari Sukor ke BBNI di posisi berapa? Untuk BNI sendiri dari Sukor targetnya di 8.000, Mbak. 8.000 ya. Tapi ini lebih ke jangka waktu medium to long ini minimal berapa lama? Ya, kita melihatnya sampai akhir tahun ataupun tahun depan gitu. Oh, akhir tahun. Nggak terlalu lama juga ya, 6 sampai 1 tahun ya? Ya, makanya kita rekomendasi untuk medium to long ya, Mbak. Oke, Bank Mandiri bagaimana dan juga Astra? Strategi untuk akumulasinya? Ya, untuk medium to long kita strateginya sama sih Mbak ya. Kita melihat ini sebenarnya secara valuation udah cukup murah dan punya prospek untuk ketiga emiten tersebut. Tapi ya balik lagi kita kalau melihat sebenarnya PPKM ini menjadi penghambat Mbak untuk emiten-emiten big cap. Jadi kita menyarankan untuk beli bertahap karena valuasinya yang murah, tapi juga jangan langsung beli semua gitu karena masih ada uncertainty di short term kita gitu Mbak. Oke. Kalau Bank Mandiri masih ada peluang ke level berapa untuk targetnya? Untuk Bank Mandiri kita target di 7.800 Mbak. 7.800 beli bertahap sampai dengan posisi berapa? Karena closing kemarin di 5925. Sebenarnya 59 mungkin kalau seandainya bisa dapat di harga 5.500 itu menjadi lebih menarik gitu Mbak. Tapi balik lagi ini harus disesuaikan dengan kondisi market ya Mbak ya. Karena kalau seandainya COVID cases-nya turun terus mungkin 5.500 nggak dapat gitu Mbak. Oke, akumulasi beli saja ya BBNI dan juga Bank Mandiri. Sementara kalau Astra? Ya, kalau untuk Astra target kita di 7.200 ya, 7.200-an. Ini juga 6 sampai dengan 1 tahun? Yes, betul Mbak. Akumulasi beli sampai ke level berapa untuk ASII? Saya rasa kalau untuk ASII sudah cukup murah ya Mbak ya, upside-nya cukup tinggi. Jadi sebenarnya level-level ini cukup menarik. Kalau seandainya ada pelemahan sedikit-sedikit, boleh sih Mbak ditambahin mungkin 4.700 atau 4.600 pun sudah menarik gitu Mbak. Ini udah di level bawah ya, koreksinya sudah cukup dalam, jadi peluangnya tipis lagi bisa ke 47-an. Ada peluang masih ke 7.200 ya? Iya. Untuk ASII, baik itu dia 3 emiten yang direkomendasikan dari Mas Henrico untuk peluang jangka menengah panjang. Ada BBNI, Bank Mandiri, dan juga ASII. Lantas, kalian punya emiten update nih Mas Henrico. Wika kemarin naik cukup signifikan, hampir 12%, PTPP hampir 10%. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya, kami segera kembali.